Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya akan mengkaji tentang fenomena yang seringkali terjadi di masyarakat, yaitu anak yang membinasakan orang tuanya sendiri. Hal ini saya akan mengkajinya dengan sudut pandang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, terkait dengan ilmu syariat dan tarekatnya dan juga hakikatnya. Ya. Syariat adalah peraturan-peraturan tentang bab yang halal dan yang haram, tentunya bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kita tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh kepada Kitabullah dan As-Sunnah. Yang kedua, tentang tarekat, yaitu tentang cara pengamalan ilmu syariat di dalam berkehidupan, ya, yaitu mengikuti syariat. Jadi syariat adalah ilmunya, tarekatnya adalah juga ilmu, tapi tentang tata cara pelaksanaan ilmu syariat tersebut setelah dipahami dengan benar. Hakikat adalah inti di dunia ini, kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh bersekutu dengan yang lain. Di dalam peribadatan kita kepada Allah, tidak boleh mempersekutukan dengan apapun, dengan siapapun. Tidak boleh berbuat syirik. Nah, hal ini juga terkait dengan cara mendidiknya orang tua terhadap anak. Itu seringkali berbuat syirik khafi, syirik yang samar. Mempertuhankan hartanya, menganggap pemberian mereka dalam kelancaran harta, memberikan uang, jajan, fasilitas, kemewahan, dianggap itu bisa meluluhkan anak dan membuatnya patuh. Itu anggapan orang tua yang awam. Jadi seperti itu adalah perbuatan syirik khafi, ya, mempersekutukan Tuhan, ya, dengan harta mereka. Menganggap harta itu mempunyai kekuatan untuk menyetir atau menguasai anak supaya patuh. Nyatanya banyak berita yang telah beredar, ada anak orang kaya yang memiliki mobil mewah, tapi ternyata menganiaya anak orang lain sampai ditendang kepalanya sampai koma di rumah sakit. Ada. Lalu juga ada anak laki-laki yang membunuh kedua orang tuanya bersama kakak-kakaknya. Kakaknya dan orang tuanya sudah dibunuh semua. Padahal di berita itu dikatakan anaknya ini selalu diberikan apa-apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Bahkan kerabat dari si orang tua tadi sudah menegur agar tidak boleh, ya, disarankan agar tidak mengikuti keinginan anaknya terus-menerus. Tapi orang tuanya tidak mengindahkan, ya, anjuran kerabatnya itu. Padahal Allah Ta'ala memberikan peringatan, memberikan pemberitahuan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 7. Dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Maknanya Allah itu memberikan petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki melalui manusia yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan dia mata hatinya ketutup ketika ada orang yang menasihati tentang cara mendidik anaknya itu salah, dia hanya melihat makhluk, melihat orang yang bicara sehingga meremehkan orang tersebut. Padahal pada hakikatnya nasihat orang yang baik, mengeluarkan nasihat yang baik untuk sesuatu yang baik, itu hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Jadi semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Manusia itu bisa dijadikan perantara oleh Allah. Ada yang sadar, ada yang tidak. Nah, seperti itu. Di dalam kitab Risalah Ghausiyah, Allah juga berkata kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah Ta'ala mengatakan, manusia adalah kendaraanku. Jadi manusia itu bisa dijadikan sarana oleh Allah ketika ingin memberi kebaikan maupun keburukan. Nah, kembali kepada anak. Anak ini tidak akan bisa patuh kalau orang tuanya tidak patuh, tidak taat kepada Allah.
bukan karena nasihatnya. Nasihat itu tidak memberi dampak sebenarnya. Nasihat baik itu tidak akan memberikan dampak kebaikan kalau Allah tidak mengizinkan lisan itu memberikan dampak. Karena apa? Hakikatnya yang bisa memberi mudarat dan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang awam menganggap sekedar menasihati dengan lisannya, maka dianggaplah beres bisa memberi dampak. Padahal banyak di muka bumi ini kejadian-kejadian yang bisa diambil hikmahnya. Orang tua yang mengingatkan, nak, jangan bermain petasan." Ternyata main petasan. Nak, jangan pacaran." Ternyata sampai hamil. Banyak kan terjadi begitu. Nah, ini banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Untuk mendidik anak, sebenarnya faktor utama yang bisa menjadikan nasihat orang tua itu bermanfaat, berdampak kepada anak supaya baik, itu adalah ketaatan kepada Allah, bukan lisannya. Lisan itu hanya formalitas saja. Nyatanya banyak orang tua yang menasihati kebaikan sudah seringkali tapi anaknya bebal. Banyak yang kejadian begitu. Kenapa? Ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. "Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk menimpakan suatu kemudaratan atau bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan dapat menimpakan kemudaratan atau bahaya kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Maknanya, sesuatu yang manfaat ataupun sesuatu yang tidak manfaat atau bahaya yang dilakukan seorang, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang takdir yang memang akan terjadi kepada kita. Jadi kalau misalkan lisan orang tua ingin merubah anaknya berubah menjadi baik, kalau dirinya tidak taat sedangkan ketetapan Allah sudah ada catatannya, settingannya bahwa orang tua tidak taat, maka lisannya tidak akan berguna bagi anaknya. Kenapa? Allah kan sudah menyebutkan di dalam hadis qudsi. Allah memerintahkan dunia untuk membuat susah manusia yang berkhidmat kepada dunia. Tetapi Allah juga memerintah kepada dunia untuk melayani manusia yang taat kepada Allah. Berkhidmat kepada dunia maksudnya mencintai dunia. Artinya mencintai segala sesuatu selain Allah dan Rasulnya lebih besar. Sehingga mereka mengikuti hawa nafsunya. Mendidik anak juga begitu. Kalau misalkan anak itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 14 sampai 15 dan juga surat Al-Munafikun ayat 9, bahwa harta anak itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka kita disuruh berhati-hati. Ya, bahkan istri kita juga. Itu bisa menjadi musuh. Istri dan anak itu bisa menjadi musuh. Allah mengingatkan hal itu di dalam surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Jadi kalau misalkan kita tidak mengindahkan peringatan dari Allah itu, sehingga kita tidak berbuat taat seolah-olah kita mampu menghandle anak kita, mampu mendidik anak kita dengan lisan kita, maka itu kesalahan yang fatal. Ya. Karena apa? Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29, "Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam." Kita tidak akan bisa memberikan dampak kebaikan kalau Allah tidak izinkan lisan kita memberikan dampak. Ya. Nah, itu harus kita pahami tentang ilmu hakikat, tentang inti-inti kebaikan dan kemudaratan datangnya hanya dari Allah. Orang yang tidak taat tidak mungkin diberikan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Zalzal ayat 7 sampai 8. Yang intinya jika orang berbuat baik sekecil semut kecil, seberat zarrah, itu niscaya melihat balasannya. Begitu juga ketika berbuat kejahatan. Jadi kalau misalkan orang tidak taat, jangan harap anaknya taat kepada orang tuanya. Ya, karena itu akibat dari perbuatan orang tuanya. Jadi hati-hati saudara-saudariku dalam mendidik anak, ikutilah panduan agama. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan memperturutkan keinginan anak kita. Kita harus menyetir anak kita, bukan kita disetir oleh anak kita. Ya, semoga hal ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.